Acara ini didukung oleh Desa WiFi Tol Langit Desa Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini edisi spesial karena ini episode Kepoin Desa yang ke-80. 080. Jadi angka 080 itu angka yang tidak pernah putus. Karena ada angka yang tidak pernah putus, episode 80 ini, secara khusus saya tidak ada mengundang tamu, saya mengundang semua yang siap untuk bergabung, silakan nanti bisa ngobrol dengan saya, tetapi saya ingin menyampaikan tentang TV Desa itu apa sebenarnya. Jadi banyak kerabat desa yang kemudian bertanya, TV Desa itu siarannya di mana, gimana cara mengakses, apakah TV Desa itu hanya channel YouTube saja dan seterusnya. Oleh karenanya kesempatan kali ini di episode yang ke-80 ini, episode yang menurut saya luar biasa karena angka di mana pena kita nggak akan pernah putus, 8 yang muter gitu aja, 0 ya gitu aja. Jadi ini momen yang saya coba gunakan. Saya ingin berbagi ke kerabat desa bahwa sebenarnya TV Desa itu apa, TV Desa itu bagaimana dan seterusnya. 1 jam ke depan saya secara khusus akan menyampaikan ini, dan kerabat desa yang sudah bergabung di Zoom meeting bisa nanti raise hand untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau pandangannya atau pendapat TV Desa ke depan harus seperti apa, silahkan. Tetapi setidaknya saya minta waktu untuk menyampaikan lebih dulu tentang apa itu TV Desa. Jadi kerabat desa, TV Desa dalam semangat kita memuliakan desa-desa di Indonesia, kita punya website tvdesa.id, bisa diakses. Di dalam website itu kita sampaikan tentang apa itu TV Desa. Kami selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan dan mendedikasikan diri untuk keperluan desa. Dan kami juga menyatakan sebagai official television dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa kami berani menyampaikan itu? Karena TV Desa punya nota kesepahaman untuk kemudian memberikan ada jam siaran yang kemudian itu ada langsung dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Dari Kementerian Desa setidaknya ada 2 acara yang rutin live, itu adalah kuliah online dari teman-teman Akademi Desa, itu setiap hari Jumat pukul 4 sampai pukul 5, kemudian ada ngopi bareng teman-teman PSM itu 2 jam dari jam 1 sampai jam 3 tiap hari Rabu. Kemudian kita juga ada kabar Kemendes. Ada kabar Kemendes itu adalah kumpulan informasi atau berita-berita dari Kementerian Desa. Itu kita tayang di pagi hari. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, kita punya 2 program dari Kementerian Dalam Negeri adalah Malam Mingguan Desa, 2 jam dari setengah 7 malam sampai setengah 9 malam. Dan kemudian ini baru saja kita juga luncurkan adalah program Ngopi Bareng Prof Yudan. Ini 1 jam setiap hari, setiap pagi pukul 7 sampai pukul 8 hari Senin sampai Jumat. Oleh karenanya kami berani menyatakan diri sebagai official television dari 2 lembaga ini. Kemudian kami menyampaikan bahwa kami menyatakan diri sebagai bukan TV biasa. TV Desa itu bukan TV biasa. Kenapa? Karena basic kita, siaran kita itu ada di satelit, ya, ada di Telkomsat, di satelit Merah Putih, dan di satelitnya PSN Nusantara 1. Tetapi bahwa kemudian kita tidak hanya mengcover satelit. Satelit ini targetnya adalah untuk teman-teman yang di desa, yang kemudian masih ada kesulitan akses internet, kemudian biaya untuk berlangganan mungkin siaran satelit dan seterusnya juga cukup mahal, maka
satelit yang kita pakai dan di siaran kita free to air. Jadi semua yang menggunakan parabola mengarah ke satelit Nusantara 1 dan juga satelit Merah Putih itu akan mendapatkan siaran TV Desa secara gratis, artinya tidak ada biaya perlangganan dan seterusnya. Mohon doa restunya semoga dua-duanya ini parabola besar atau C-band. Nah, insya Allah kita akan akan menambah, bukan bergeser, akan menambah untuk penggunaan parabola kecil atau Ku-band. Ini sedang dalam proses kita dengan teman-teman. Jadi program unggulan, kami punya beberapa program unggulan yang kami sampaikan bahwa TV Desa berkonsentrasi lebih pada TV edukasi desa dan pedesaan. Oleh karenanya ketika teman-teman atau kerabat desa ada yang pernah menyampaikan siaran tentang kriminal dan seterusnya, maka kami pastikan kami tidak akan ada berita informasi seperti itu, karena TV Desa hanya menyampaikan informasi-informasi yang kemudian bahasanya adalah kami hanya menyampaikan yang baik-baik saja. Kenapa? Karena energi positif, sama-sama energinya kita keluarkan akan lebih baik daripada kita mengumbar energi yang negatif. TV Desa mendedikasikan diri untuk edukasi desa dan pedesaan, menjadi perekat jati diri bangsa dalam semangat memuliakan desa Indonesia. Di luar dari satelit tadi, ada juga kami menggunakan aplikasi di smartphone, baik itu iOS maupun Android, bisa menggunakan aplikasi Genflix. Jadi kerabat desa dari handphone cari Genflix, maka kemudian live TV ada TV Desa di situ. Genflix alhamdulillah dari data lebih dari 500.000 downloader sudah menggunakan itu untuk yang di Android. Kalau di iOS saya kurang tahu persis karena kebetulan saya menggunakannya Android, jadi saya bisa melihat data itu. Nah, bagaimana TV Desa ini akan dikembangkan, bagaimana TV Desa ini kemudian akan melakukan langkah-langkah ke depan, kami berusaha untuk mengembangkan program siaran berdasarkan basis komunitas. Artinya TV Desa dikembangkan dengan basis kelompok masyarakat, komunitas peduli desa dan peduli Indonesia. Maju bersama komunitas adalah salah satu semangat yang kita bawa. Oleh karenanya di beberapa program TV Desa kita ada program produksi bersama dengan teman-teman dari Infinite 88, umpamanya komunitas teman-teman alumni dari Universitas Diponegoro angkatan tahun 88. Kemudian kami juga mengembangkan siaran tayangan dengan teman-teman komunitas dari HKTI, KTNA dan seterusnya. Kemudian kami juga ada dengan teman-teman komunitas untuk seniman juga kita sedang rintis dengan acaranya Mas Joko Dewoso, Jodiso, itu itu bagian yang juga kita kembangkan. Kita juga ada dengan teman-teman komunitas dari Purna PUPR di channel Rumah TV, jadi edukasi tentang permukiman, tentang rumah dan kemudian yang lain-lain itu akan ada di situ. Dan satu minggu ada 3 program dari teman-teman Rumah Kita TV, itu ada bincang santuy permukiman, ada kemudian klinik rumah, kemudian ada satu lagi nuansa kreasi. Ini bagian yang kita kembangkan, siaran-siaran berbasis komunitas. Teman-teman alumni ekonomi Undip juga secara rutin seminggu sekali ada forum yang kemudian mengedukasi atau informasi-informasi seputar bisnis, seputar profesi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kami berprinsip just good news. Kami hanya menyampaikan berita-berita yang baik. Kami tidak, TV Desa berkomitmen untuk tidak masuk dalam wilayah-wilayah yang itu mungkin berita-berita negatif dan seterusnya. Kalau toh ada hal yang seperti itu, mungkin kita tetap akan melihat dari sisi positifnya seperti apa. Tetapi kami berusaha menghindarkan itu. Kami lebih pengen menjadi TV inspirasi untuk kerabat desa semua. Official Television, kami mengembangkan kerjasama untuk mendukung institusi
Jadi lembaga manapun bisa menjadikan TV Desa sebagai official television untuk menyebarkan informasi-informasi kegiatan organisasi dan seterusnya. Kemudian kami adalah free to air satellite TV, basis kami adalah basis televisi free to air dengan menggunakan satelit seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Mari muliakan desa. Dalam satu puisi Bung Karno, aku melihat Indonesia itu terdapat bait yang tertulis, jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Artinya, seorang proklamator Soekarno pernah menyampaikan bagaimana anak-anak di desa itu menjadi inspirasi untuk kemudian dia sedang melihat Indonesia. Proklamator satu lagi, Bung Hatta, pernah mengatakan bahwa Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta. Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Artinya apa? Artinya proklamator kita sangat paham tentang desa, sangat paham tentang bagaimana harus menguatkan desa, bagaimana harus memuliakan desa, sehingga itu adalah cara untuk memuliakan Indonesia. Indonesia mulia dalam bait Indonesia Raya 3 stansa itu adalah bagian dari sebuah cita-cita. Nah, kemudian program apa yang kami miliki? Kami memiliki 3 kategori program, ada entertainment, ada news, ada talk show. Kami lebih banyak di talk show-nya karena memang ini bagian dari edukasi. Kemudian dari program-program talk show yang kita miliki, yang kami perlu sampaikan ke kerabat desa, apabila mungkin tidak menggunakan satelit, mungkin tidak menggunakan Android dan seterusnya, maka akses data yang mungkin menjadi lebih murah tapi edukasinya dapat adalah dengan cara mendengarkan audionya. Kerabat desa bisa mengikuti semua tayangan-tayangan talk show kita dalam platform aplikasi podcast, sehingga cukup dengan mendapatkan audio saja, mendengarkan suaranya saja, itu bagian yang kita sudah kerjakan. Jadi kalau mau aplikasi apapun untuk memutar podcast, insya Allah TV Desa sudah bisa diakses, mau pakai podcastnya Google, mau pakai Spotify, mau pakai Pocket, mau pakai apa, ada 9 platform di sana. Jadi ini salah satu yang membuat TV Desa bukan TV biasa. Kemudian news kami lebih pada membangun kolaborasi dengan teman-teman di daerah. Kami juga membangun koordinasi dengan teman-teman instansi lembaga untuk memiliki yang mempunyai berita-berita yang perlu disebarluaskan. Entertainment, hiburan kami pernah mengembangkan tayangan-tayangan hiburan daerah dan seterusnya. Cuma untuk saat ini kita dengan beberapa pertimbangan kami lebih memfokuskan kepada entertainment yang kita bisa produksi sendiri. Salah satu yang kemudian kerabat desa bisa lihat adalah setiap malam minggu itu Jodi Show, Joko Dewoso, itu konsepnya adalah bagaimana teman-teman atau kerabat desa di daerah itu langsung perform di tempat masing-masing, kemudian cukup dengan koneksi ke kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang kita bisa siapkan dan bisa langsung on satelit. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada di dalam Zoom Meeting kita ada Mas Bardi yang dari Lampung. Nah, ini sudah membuktikan bahwa berkomunikasi atau menyampaikan berita ke TV Desa itu dari kebun pun bisa. Jadi pas hari koperasi kalau tidak salah langsung Mas Bari bisa menyampaikan laporan di lapangannya, dan ada agenda ini nanti Mas Bari kalau nggak salah kan ada panen raya di panen jagung, nanti kita akan ekspos di sana. Itu bagian yang kami berikan di TV Desa. Kemudian layanan apa yang diberikan di TV Desa, kami kami terbuka menyampaikan bahwa kami punya beberapa layanan dan itu bisa dimanfaatkan.
memang ada angka-angka, memang ada artinya ada biaya yang perlu dikeluarkan ketika kemudian kerabat desa ingin berkontribusi untuk keperluan TV desa. Kenapa kami harus menyampaikan, dan itu kesannya jadi sangat terbuka, oh harganya segini dan seterusnya. Lebih pada kami ingin fair saja, kami bahwa untuk memproduksi, untuk kemudian menyiarkan dan seterusnya, pasti kami butuh biaya, tim produksi kami juga harus mempersiapkan itu, oleh karenanya kami berharap kontribusi dari kerabat desa yang ingin berpartisipasi untuk berkirim video kegiatan di desanya akan tayang di TV desa dan seterusnya, sangat bisa cukup berkirim video dari smartphone, kirim naskahnya seperti apa, selanjutnya teman-teman redaksi akan membantu menyiapkan menjadi satu konten berita 2 maksimal 3 menit. Kemudian ingin menempatkan promo-promo produknya, boleh, silakan. Ada paket-paket paling murahnya cuma 100.000 juga bisa gitu kan. Kemudian video broadcast ini adalah layanan kami ketika kerabat desa punya kegiatan yang kemudian akan menjadi lebih bermanfaat ketika lebih banyak orang yang menyaksikan. Jadi hari ini pandemi membuat kerabat desa banyak membuat acara webinar, membuat acara Zoom meeting dan seterusnya. Maka pada saat itu tidak dipublikasikan, artinya tidak di-share kemana-mana, pasti kemanfaatannya jadi sangat terbatas, hanya yang mengikuti. Tapi kalau kemudian itu di broadcast, kemudian di format ditayangkan di channel YouTube umpamanya, pasti menjadi lebih luas. Zoom meeting, aplikasi Google Meet dan seterusnya bisa langsung ke Zoom, bisa langsung ke YouTube ya, tetapi pasti secara tampilannya ya apa adanya. Oleh karenanya tim TV Desa menawarkan satu paket video broadcast, artinya tim kami masuk di Zoom meeting itu dan kami akan menjadikan sebuah tayangan layaknya televisi. Ada juga ketika mungkin di desa kami ada pengajian akbar atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang kemudian publik perlu tahu, nih ada sedekah bumi atau ada sedekah laut dan seterusnya. Kalau membutuhkan live langsung ke satelit, kami juga menyediakan layanan itu. Silakan kalau tertarik nanti bisa berkunjung ke website kita dan bisa langsung klik ke WA kita, itu ada langsung. Ini adalah bagian dari tim kami, ada kepala stasiunnya, ada ini dan seterusnya. Ini teman-teman yang kami sampaikan bahwa kami sudah ada kerjasama dengan ITS, kami ada seminggu sekali kita SDGs dengan Kementerian Desa pasti, Telkomsat itu bagian dari penyiaran kita. Unika Sugio Pranoto kami ada program-program untuk KKN, kemudian IKM Nusantara, kami ada program ngobrol siang untuk agenda kerjasama TV Desa dengan IKM Nusantara dan didukung oleh teman-teman dari gabungan pengusaha ekspor, dari Kadin. Akhirnya ada satu program obrolan siang tiap hari Kamis ya, tiap hari Kamis itu obrolan siang dari IKM Nusantara ini lebih pada bagaimana orientasi UMKM bisa ekspor. Kementerian Dalam Negeri, seperti tadi kami sudah sampaikan, agenda program kita, ada UNES, ini bicara tentang untuk keperluan KKN. Ada beberapa yang belum sempat kita update di sini, di website kita. Ini yang kami sampaikan. Kemudian kalau kerabat desa ingin menyaksikan di website dokumentasi kita, nggak pengen masuk ke YouTube, kerabat desa bisa langsung berkunjung ke video.tvdesa.id. Di sana konten-konten kita dan live siaran kita ada juga di website itu. Jadi kerabat desa bisa lihat tampilannya. Ini delay karena memang proses untuk itu. Jadi acara live kita juga bisa dilihat di video.tvdesa.id. Beberapa video pilihan sudah ada di sana, acara-acara talkshow kita dan seterusnya. Jadi itu bagian yang perlu kami sampaikan. Apakah hanya TV saja? Enggak, TV Desa kita juga mengembangkan radio desa.id. Ini lebih pada radio streaming dan kita berharap ini menjadi bagian yang ke depan bisa menjadi jaringan koneksi untuk teman-teman radio komunitas di desa.
Kemudian kok sering banget ada tayangan desa wifi. Kami sampaikan bahwa desa wifi adalah bagian dari bisnis teman-teman di grup TV Desa, yaitu Kinerja Desa Raharja. Desa wifi adalah bagian yang kemudian kita memberikan layanan internet satelit kita itu menggunakan desa wifi. Kembali ke tadi saya sudah sampaikan tentang TV Desa ada di mana-mana. Salah satunya adalah ketika bicara channel atau fasilitas sosial media untuk video. Fasilitas sosial media untuk video yang dari luar negeri itu YouTube, kita ada channelnya. Dan kemudian untuk di dalam negeri produk karya anak bangsa itu video.com. Alhamdulillah TV Desa punya akun di sana dan selalu berusaha untuk update informasi. Jadi selesai acara kita upload di sana. Di podcast kita ada TV Desa, itu dari aplikasi apapun bisa. Kalau di YouTube pasti teman-teman sudah sangat familiar. Kita juga akan segera untuk tayang live kita ada di Facebook, ada di Instagram. Kita juga punya akun Twitter kita juga ada Tumblr kita juga ada, Pinterest kita juga ada. Jadi itu bagian-bagian yang kami bisa tunjukkan ke kerabat desa tentang bagaimana TV Desa kita kembangkan ke depan. Saya yakin ada banyak hal yang kemudian apa ini sebenarnya TV Desa mau gimana dan seterusnya. Alhamdulillah sudah bergabung di Zoom meeting kita ada Mas Subari dari Lampung yang luar biasa melakukan update. Kita masih nunggu ini dari Mas Subari untuk bisa kita siaran panen raya jagung. Ada Mas Haji Martono, terima kasih Mas Haji sudah bergabung. Perlu saran, masukan, nasihat, tausiah dari Mas Haji untuk bagaimana mengembangkan TV Desa ke depan. Tadi saya berusaha untuk menyampaikan beberapa hal yang dimiliki oleh TV Desa yang mungkin kita bisa klaim sebagai bagian yang tidak semua televisi punya seperti itu. Artinya TV Desa memang kita ingin jadikan TV bukan TV biasa. Jadi termasuk ketika teman kerabat desa datang dalam satu forum yang disiarkan di TV Desa, kemudian punya materi presentasi, maka bisa dipastikan materi presentasi dari tamu-tamu kita itu terpublish di SlideShare dengan akun TV Desa. Jadi akun TV Desa insya Allah ada di mana-mana, ada di beberapa. Mas Aji atau Mas Subari ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Bari? Alhamdulillah sehat Pak Sukoco. Terus putih kabaripun. Alhamdulillah sehat. Gimana? Beri komentar tanggapan tentang TV Desa. Alhamdulillah sangat membantu betul informasi setelah adanya TV Desa masuk ke desa. Nah, di sini bisa mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti kardanya pemerintah adalah petani itu nanti bisa menggerakkan ekonomi pemerintah, Pak Sukoco. Masalahnya di sini setelah udah kita pahamin, kardan pertama itu adalah petani bukan UMKM, Pak Sukoco. Nah, setelah udah ada hasil dari petani itu baru muncul UMKM. Makanya di sini saya selalu petani. Gimana supaya istilahnya hasil petani itu bisa meningkat dulu. Setelah udah meningkat, otomatis ekonomi itu dengan sendirinya udah gerak sendiri-sendiri. Contohnya aja orang dagang, umpama pakaian, elektronik, petani ini kalau hasilnya belum bagus, ini nggak ada yang beli, Pak Sukoco. Makanya di sini harus dibangun dari petani dulu. Nah, gimana caranya? Kayaknya ini pemetaan juga belum kurang pas, jadi saya minta umpamanya contoh di BUMP PT Tani Jaya ini salah satu klaster untuk meningkatkan hasil, untuk menanganin dari hulu sampai hilir.
Contohnya Kecamatan Raman Utara saya nanti dikasih kewenangan dari pemerintah, contohnya dari kabupaten atau provinsi, ini salah satu klaster untuk pemetaan istilahnya tanaman. Nah ini nanti BUMP itu mau kita maksimalkan di sini Pak Koco. Jadi saya mohon betul supaya nanti cepat istilahnya untuk ngatasin krisis moneter yang ada di Indonesia Pak Sukoco. Terima kasih. Oke Pak Tunun, jadi memang mungkin ini satu catatan buat kita di TV Desa. Kemarin kita lebih fokus kepada isu-isu pedesaan untuk kepala desa, perangkat desa, mungkin lembaga-lembaga di desa. Dan kita kemarin memang berkonsentrasinya tentang bagaimana program-program siar tentang UMKM. Salah satunya kita juga sedang mempersiapkan akan ada night sale UMKM. Jadi tiap malam itu akan ada teman-teman UMKM yang bisa bikin program di tempat kita tanpa harus berbayar. Mereka bisa menampilkan produk, bisa artinya bisa memberikan program diskon atau apa untuk perkenalan dan seterusnya. Itu untuk yang petani ini buat saya Mas Subari menjadi salah satu bagian yang menjadi teman baik karena mengingatkan kepada saya. Teman baik itu harus selalu mengingatkan. Jadi kalau hanya mengatakan baik-baik saja itu sebenarnya bukan teman baik karena ada kekurangan kita yang tidak disampaikan. Ketika ada hal-hal yang kurang disampaikan, maka dia adalah teman baik karena kemudian kita akan memperbaiki diri. Kira-kira itu. Matur nuwun Mas Subari. Mas Haji, ada yang sentilan yang harus sampai ke kita di TV Desa, Mas Haji? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Koco yang sangat luar biasa. Tetap semangat lah untuk bagaimana TV Desa ini bisa terus mencerdaskan kehidupan berbangsa, khususnya masyarakat desa. Alhamdulillah, di sini saya melihatnya memang apa yang sudah dibuat dan diperbuat oleh TV Desa dengan berbagai macam saluran, ini sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat memudahkan pada akhirnya. Nah, saluran informasi ini yang sangat menarik adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan semua hal melalui transformasi informasi yang begitu cepat. Ini yang pada akhirnya juga menjadikan desa itu sebagai ujung tombak laju ekonomi suatu negara. Terutama juga kalau kita pahami, kita sadari bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara kepulauan. Daya jelajah kalau misalnya harus dilakukan secara mandiri ini sangat sulit, sehingga akhirnya peran digital khususnya TV Desa ini sangat luar biasa. Dan ini akhirnya membantu khususnya untuk koperasi, UMKM, dan petani desa. Bagaimana akhirnya desa bisa menjadi soko guru juga perekonomian Indonesia. Ini yang diinginkan, karena ekonomi bisa kokoh, bisa maju apabila masyarakat di desanya ini juga maju. Nah, untuk maju, maka kalau saya melihatnya adalah informasi itu tidak bisa dan tidak boleh tertinggal. Nah, peran daripada TV Desa untuk terus memberikan edukasi yang positif bagi masyarakat desa, ini yang sangat dinantikan, dan insya Allah, ya mudah-mudahan juga, bismillah, TV Desa masih terus langgeng dan terus memberikan inovatif-inovatif bagi kemudahan masyarakat desa itu sendiri. Dengan adanya misalnya program Desa YP, ini juga yang menjadikan TV Desa seharusnya lebih mendesa, sehingga desa benar-benar bisa menjadi perekat jati diri bangsa. Itu mungkin Mas Koco sedikit dari saya. Saya sangat salut beberapa bulan ini melihat perkembangannya yang sangat luar biasa. Semoga selanjutnya di usianya yang terus meningkat, ini baru masuk SD nih Pak Koco. Kan baru aja masuk SD, terus kita belajar dan akhirnya implementasi yang diberikan kepada rakyat desa ini juga bisa mensupport laju ekonomi bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Koco, terima kasih semuanya. Semoga
dari desa kita bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Haji, ini salah satu pembimbing saya, mentor saya. Jadi kalau ada salah-salah jalan, ini termasuk yang selalu mengingatkan saya. Jadi terima kasih sekali Mas Haji. Mas Budi Prasetyawan ini tadi di link YouTube, di YouTube ke chatting kemudian masuk ke Zoom. Maka Mas Budi ada pertanyaan mungkin tentang TV Desa atau ada pandangan tentang TV Desa, silakan. Ya, monggo. Oke, terima kasih Pak Koco, Pak Subari. Jadi masih perlu pejuang-pejuang yang ada di lapangan, khususnya di desa. Artinya kita memang butuh sekali bagaimana mengimplementasi satu progres ini. Jujur saja, saya juga selaku pendamping desa dari Kemendes, itu masyarakat desa itu sebenarnya butuh sekali sebuah informasi yang positif, yang kreatif, sekaligus yang inovatif. Artinya, bagaimana TV Desa juga memiliki speaker ya, corong-corong untuk bisa sampai ke mereka. Karena memang sebuah ilmu itu berawal dari sebuah informasi. Nah, masyarakat desa itu butuh sekali. Mungkin pertama itu hanya sebagai sebuah informasi, tetapi beberapa kali atau setelahnya itu, saya yakin sekali itu akan membuka mindset baru bahwa sesungguhnya, nah ini kembali lagi, karena memang namanya juga TV Desa, berarti fokusnya di desa dong. Dan jujur saja bahwa desa itu kan sekarang punya otonomi, diberi otonomi oleh pemerintah pusat yang luar biasa. Salah satunya dengan dana desa. Artinya ketika ada gelontoran ya, sekian banyak uang dari pemerintah pusat, ini mestinya sinergi dengan bagaimana membuka mindset-mindset baru untuk berkreasi. Karena sebenarnya uang itu tidak berhenti hanya untuk sekedar stimulan ya, mungkin awalnya begitu, tetapi sebenarnya itu satu progres ke depan bahwa desa itu nantinya juga benar-benar luar biasa gitu loh. Padahal di masing-masing desa, walaupun sejumlah banyak sekian ribu desa di Indonesia, itu tentu potensinya berbeda-beda, beragam-ragam. Lah, ketika kita berbicara tentang TV Desa, fokusnya ke desa, tapi ada semacam target, ada goalnya, nantinya seperti apa nih desa. Nah, mohon sekali, ini ketika ada TV Desa, juga beriring orang-orang yang benar-benar eksis untuk benar-benar mengungkap angkat potensi desa. Begitu kira-kira. Oke, matur nuwun. Mas Budi ini sebagai pendamping desa sebenarnya salah satu yang sangat kita harapkan, Mas. Salah satu yang sangat kita harapkan adalah konten-konten atau informasi-informasi dari teman-teman pendamping di desa tentang bagaimana problematika di desa, bagaimana tantangan di desa, kemudian bagaimana mungkin ada inspirasi menyelesaikan tantangan di desa dan seterusnya. Itu yang sebenarnya sangat kita harapkan. Dan TV Desa saya sampaikan bukan TV biasa, karena sebenarnya cukup dengan cara seperti ini. Kalau kata oke, Mas Budi siap untuk berbagi informasi tentang bagaimana menyelesaikan satu tantangan di desa tertentu, akhirnya kemudian menjadi sesuatu yang positif dan seterusnya. Kita bisa langsung membuat acara seperti yang kita tiap pagi ke Poin Desa itu. Nah, bisa saja Mas Budi menjadi salah satu inspirator atau salah satu tamu yang kemudian bisa berbagi informasi. Karena memang kami alhamdulillah
dengan Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, kami ini tadi hari tadi sudah episode yang ke-8, insya Allah 25 episode kami setiap pagi pukul 7 sampai pukul 8 itu langsung dengan Prof. Judan berbicara tentang administrasi kependudukan, artinya edukasi tentang administrasi kependudukan 25 episode sudah disiapkan untuk kemudian menjadi bagian dari ilmu atau bagian dari pengetahuan, oh ternyata ada kebijakan baru dan seterusnya. Di tiap pagi kami hari ini Kepoin Desa sudah episode yang ke-80, itu tiap pagi awalnya kita jam 10, kemudian kita ke jam 7, sekarang kita mulai setengah 8, itu 1 jam kita selalu mengundang tamu-tamu inspiratif untuk bisa kita ajak berbagi cerita. Nah, kembali ke yang tadi saya sampaikan, pendamping desa sebenarnya saya kepikiran kalau memang memungkinkan, ayo kita komunikasikan, ayo kita koordinasikan, kita siap untuk memberikan slot waktu nih. Khusus untuk pendamping setiap hari jam berapa sampai jam berapa, silakan teman-teman pendamping curhat atau kemudian berbagi cerita tentang bagaimana kondisi di lapangan sehingga teman-teman yang di pusat bisa mendengarkan kalau memang ada kebijakan yang harus diperbaiki dan seterusnya. Karena salah satu yang kemarin terungkap umpamanya di malam mingguan desa itu tentang bagaimana ada beberapa Permendagri nomor 111 yang itu agak kemudian ada bagian-bagian yang perlu dilakukan penyesuaian karena memang ada yang kurang bisa aplikatif dan seterusnya. Akhirnya informasi yang kami dapatkan ini sedang dilakukan revisi, perbaikan dan seterusnya, sehingga itu akan menjadi membantu teman-teman di desa. Nah, pendamping desa salah satu bagian sebenarnya yang sangat kita harapkan untuk bisa melakukan sharing informasi itu. Kira-kira itu Mas Budi Prasetyawan. Saya berharap kalau memang memungkinkan Mas Budi menjadi salah satu bagian yang bisa mengkoneksikan TV Desa ke teman-teman pendamping desa di seluruh Indonesia. Jadi ketika mungkin ada keluhan-keluhan dari teman-teman kepala desa mungkin tentang kondisi pendamping dan seterusnya, ya itu menjadi bagian yang kemudian kita saling mengkoreksi diri untuk kemudian memperbaiki, karena memang apapun desa untuk TV Desa adalah satu entitas yang harus kita muliakan, harus kita tinggikan, dan harus kita jaga betul untuk kemudian kemajuan Indonesia, suka tidak suka, memang akan bisa tercapai ketika itu maju dari desa. Seperti apa yang disampaikan, apa yang tadi saya sudah bacakan, pernyataan dari proklamator kita, Bung Hatta, tentang obor di Jakarta dan lilin-lilin di desa di seluruh Indonesia. Kira-kira itu ya, Mas Budi, mohon berkenan kalau memang memungkinkan untuk menjadi konektor kita ke teman-teman pendamping, saya sangat berterima kasih. Oke, Anda Mas Muholid, nah, Pak Muholid, monggo kalau ada yang ingin disampaikan, tapi mic-nya nggak ada audionya, cuma video aja. Oh, Mas Bari tadi habis keluar di kebun jagungnya. Monggo Mas Bari, ada yang ingin ditambahkan? Mic-nya. Silakan. Audionya belum, Mas. Nah, diaktifkan dulu. Nah, monggo, udah. Nah, yang kita maksud pemetaan tadi, sebetulnya udah ada pemetaan tapi belum maksimal. Jadi umpama air ini untuk tanaman padi MT1. Lah ini hamparan itu cuman cukup sekitar 100 hektar, tapi ternyata hamparan ini ada 125 atau 150. Lah ini kan yang tahu itu petugas lapangan. Tapi sementara untuk pendamping atau penyuluh ini belum bisa nyampe situ. Makanya BUMP siap kalau istilahnya udah didorong dengan pemerintah itu nanti untuk klaster BUMP dulu 1 kecamatan. Lain nanti mau kita petakan. Jadi supaya
hasil petani nanti bisa maksimal. Jadi kalau istilahnya klaster padi, ini airnya itu nggak mencukupi, tapi terpaksa harus padi, ini nanti nggak bisa maksimal. Itu Pak Pastor. Oke. Artinya bagian dari ilmu-ilmu pertanian menjadi penting untuk kita share di tayangan kita. Kalau untuk secara tayangan kami memang juga sudah ada izin dari salah satu konten kreator dari channel YouTube Israel, itu kita bisa menayangkan informasi-informasi tani modern. Cuma memang dengan beberapa pertimbangan akhirnya program itu nggak kita lanjutkan lagi. Kami sebenarnya lebih pada pengen bisa mendapatkan konten-konten itu langsung dari teman-teman dari kerabat desa tentang ada informasi apa tentang teknologi pertanian dan seterusnya. Kami berharap kita seperti yang tadi saya sampaikan, TV Desa menjadi official television dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, karena memang ada slot khusus untuk teman-teman dari dua kementerian ini. Semoga nanti dibantu dengan jaringan kita semua kerabat desa yang kemudian melihat ini TV Desa punya semangat yang bisa terjaga dengan baik dan seterusnya. Semoga kami bisa terkoneksi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, karena sebenarnya dari mereka juga banyak sekali ilmu atau informasi yang perlu didistribusikan kepada teman-teman di desa. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami belum bisa terkoneksi untuk bisa membangun kerjasama. Jadi semoga waktu ke depan ada ruang untuk kita bisa terkoneksi berhubungan dengan dua kementerian itu setidaknya, karena memang menurut kami isu pedesaan pasti terkait dengan pertanian, kemudian terkait dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi, walaupun juga pasti juga ada kaitannya dengan desa-desa pesisir, berarti dengan teman-teman di kelautan dan perikanan kelautan. Kami terus berusaha untuk bisa berkonsolidasi sehingga channel TV Desa ini mampu benar-benar menjadi channel edukasi untuk teman-teman pedesaan. Kira-kira itu yang kami bisa tambahkan, dan kami harus jujur bahwa mengembangkan siaran TV tidak mudah. Kami sudah cukup belajar banyak, berdarah-darah sampai bisa bertahan di tahun ke-6 ini, kita masuk tahun ke-7. Semoga 2020 ini menjadi awalan untuk kemudian kita lebih establish dalam program. Dalam alhamdulillah dukungan teman-teman dengan konten-konten yang luar biasa, termasuk yang baru saja masuk ada 3 program dari teman-teman Purna dari PUPR, itu tentang bedah rumah, tentang klinik rumah, tentang nuansa kreasi rumah, dan juga tentang bincang-bincang permukiman. Jadi semoga itu bisa menjadi konsumsi atau menjadi asupan informasi yang positif sambil kami menunggu program-program yang lain. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin Mas Budi ada yang boleh ditambahkan tadi tentang bagaimana saya boleh berharap Mas Budi menjadi jalur kita untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman pendamping, karena seingat saya teman-teman pendamping juga punya forumnya atau punya organisasi pendamping dan seterusnya. Silakan Mas Budi. Oke, mungkin saya sampaikan ke teman-teman Bapak. Tapi memang pada dasarnya kami dari pendamping desa itu di Kabupaten Semarang kebetulan ya. Jadi implementasi dari sebuah regulasi, kalau saya pribadi itu yang saya sukai gitu. Artinya memang kita mesti ngorek-ngorek kelompok terkecil ini bagaimana untuk bisa bangkit.
bukan di regulasinya. Itu mungkin udah ada petugasnya lah ibaratnya untuk regulasi. Jadi bagaimana di masyarakat desa itu kondisinya sebenarnya kalau kita boleh fair ya, mereka kadang terkesan apatis dengan yang terkecil, kita bicara terkecil lah, dengan pemerintah desa. Bisa jadi iya, karena memang untuk optimalisasi dari masing-masing pemerintah desa itu belum maksimal ke apa yang dinamakan pemberdayaan itu sendiri. Ketika kita bicara pemberdayaan, sebenarnya kan ada satu target lagi, ada satu goal bahwa masyarakat itu setidaknya mampu bangkit lah. Bangkit tentunya, bangkit di sini itu mampu berkreasi. Kita selalu, kalau saya sendiri, ini yang saya praktekkan akhir-akhir ini, di era pandemi seperti ini saya konsen coba di satu kelompok remajanya dulu. Banyak ini remaja desa yang habis sekolah mungkin, cari kerjaan belum ada. Itu maaf, zaman sekarang lagi musim Android ya seperti itulah. Tapi sedikit-sedikit kita cekoi lah untuk berkreasi tentang sampah misal. Di desa-desa banyak progres dari pemerintah desa untuk penanganan sampah. Yang penanganan sampah identik dengan pengambilan dari sampah keluarga, kemudian tampung sementara, terus dibuang. Tapi kita sisipi sebuah edukasi, bagaimana anak-anak remaja ini mau kemudian dicuci, kemudian itu bisa digunakan kembali sebagai reuse bottling untuk wadah dari dan kemudian di branding labelnya itu kita ambil contoh botol minyak hemat itu, kita buang minyak hematnya, kita cuci, brandingnya kita ganti mungkin dengan remaja mana atau kelompok mana atau PKK mana. Kemudian setelah jadi mereka dengan mulai PD-nya menawarkan ke warga dijual. Lah, sebenarnya bukan goalnya di sebuah produk. Kebetulan saya sendiri juga ownernya dari minuman instan. Mungkin ada kemarin saya ngirim lewat Mbak Oci minuman instan sama maskernya itu produk. Maskernya keren. itu masker produk asli desa itu, tetangga desa. Nah, kalau minuman instannya produk dari saya. Nah, jadi anak-anak itu saya mulai kasih virus bagaimana kamu itu belajar untuk menjalin relasi ya, mungkin dengan komunikasi dengan warga lain, karena belajar ngomong itu juga nggak mudah kalau tidak bermulai sejak sekarang, berorganisasi dari yang terkecil lah. Lah akhirnya mereka jalan. Lah saya pingin membuat video-video pendek itu tentang hulu hilir dari sebuah produk, karena ternyata kalau saya menjual kunyit instan itu mungkin takdel kunyit instan itu sudah banyak yang jual, tapi ketika saya menjualnya itu sebuah storytelling perjalanan anak-anaknya itu golek sampah bekas, kemudian nyuci botol, bareng-bareng bikin formulanya di wadah, kemudian di branding, kemudian dijual. Jadi sebuah narasi dan video itu tentunya akan menarik sekali, dan harapan saya memang desa itu perlu seperti itu harus diberitahu seperti itu. Lah, ini
dikembangkan di berbagai macam kelompok-kelompok desa untuk seperti itu. Saya yakin TV Desa pasti ada arah ke sana untuk membangkitkan gelora bagaimana desa itu bangkit, kelompok-kelompok terkecil itu bangkit. Karena kuncinya itu memang sebenarnya desa. Lah, ketika kita ngomong desa berarti warganya. Ketika kita ngomong warganya berarti kelompok kecil dulu. Baru nanti nilainya, value-nya ketika itu muncul, menjamur dengan kegiatan seperti itu, saya yakin TV desa juga akan moncer itu. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Budi. Jadi luar biasa. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan juga. Kemarin baru aja nyampe kiriman, tapi karena kirimnya di rumah, jadi kunyitnya saya nggak sempat bawa. Ini masker yang dikirim dari Mas Budi untuk saya. Nanti Mas Aji boleh nanti saya kirim juga. ada 12 kalau nggak salah. Mungkin Mas Aji boleh saya kirim nanti, sama Mas Subari juga boleh untuk kenang-kenangan karena ada bordilnya TV Desa. Jadi ini spesial. Terima kasih Mas Budi sudah berkirim ke saya, dan ini salah satu produk yang dihasilkan oleh teman-teman. Luar biasa. Memang ada bagian-bagian itu yang kita ingin mengeksplor lebih lanjut tentang bagaimana TV Desa menjadi tempat ketemunya teman-teman yang satu ide untuk membangun desa, terlibat dalam pemberdayaan desa dan seterusnya. Dan kemudian TV Desa yang memang jadi tempat untuk menemukan energi positif. Jadi kita selalu berpikir menyampaikan energi-energi positif, termasuk tiap pagi kami dengan Prof. Zudan yang sudah berjalan ini, kami Prof. Zudan selalu memberikan informasi tentang bagaimana setiap masalah itu harus dilihat sebagai satu tantangan yang harus diselesaikan. Bagaimana kreativitas teman-teman dukcapil di daerah-daerah kemudian bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Ini luar biasa. Jadi kita sangat ingin bisa memberikan tayangan-tayangan yang memang energi positif yang selalu kita sebarkan atau kita distribusikan. Mas Haji, melihat apa yang tadi sudah disampaikan ini, hampir aja kelupaan kalau Mas Budi nggak masuk tadi untuk menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah dikirim maskernya. Mas Haji, mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk bagaimana kita kemudian melihat tantangan ke depan. Luar biasa, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja itu juga saya melihat ada bagian-bagian luar biasa yang harus kita lihat sebagai satu peluang tentang badan usaha milik desa yang punya kesempatan untuk menjadi badan hukum usaha, jadi lebih jelas. Kemudian ada bagian dari beberapa yang saya baca juga tentang prioritas, artinya ketika bicara sumber daya air, ketika bicara tambang dengan skala tertentu dan seterusnya, maka prioritas itu diberikan kepada badan usaha milik desa. Jadi berurut badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa. Artinya ruangnya semakin luas untuk desa memperkuat diri, walaupun kita juga tidak boleh terjebak bahwa badan usaha milik desa itu kemudian jadi mesin uang yang kemudian bisa mengganggu ekonomi dari warga. Badan usaha milik desa punya sisi sosial juga. Kalau ibarat kata dulu kita kenal ada Perjan, ada Perum, ada Persero, maka badan usaha milik desa juga memungkinkan untuk tetap dalam wilayah-wilayah sebagai badan usaha pelayanan masyarakat. Mas Haji, monggo. Matur suwun Mas, kalau ini matur suwun Mas Budi Prasetyawan, Pak Subari, Bu Khalid, dan ini ada Mbak Romiatun yang sudah bergabung di TV Desa pagi hari ini. Memang pada akhirnya kita melihat semuanya itu harus kembali ke desa. Dari desa inilah sebenarnya bagaimana kita bisa memajukan kehidupan berbangsa. Nah ini
kalau dari desanya melalui informasi-informasi yang diberikan oleh TV desa ini bisa guyup, itu ini yang akhirnya kebinekaan yang itu bisa timbul, sehingga kita sudah bisa menafikan semua hal-hal yang memang menghabiskan energi kita. Kalau saya bisa kasih cerita, Mas Koco, mungkin ya kalau ada seorang profesor, betulan Pak Profesornya tidak hadir pagi ini, itu bertemu dalam perjalanannya dari sebuah desa ke kota, itu oleh di satu kereta ketemu oleh seorang tua. Nah, orang tua ini membawa sekantong atau sekarung tikus. Nah, dia bawa, dan profesor itu akhirnya terjadilah dialog. Profesornya menanyakan kepada seorang tuanya, Pak, apa yang Bapak bawa di dalam karung itu? Oh ya, ini yang saya bawa adalah tikus yang ada di desa. Terus profesor itu lagi menanyakan, Pak, kenapa setiap beberapa jam atau menit Bapak harus menendang-nendang tikus-tikus tersebut yang ada di dalam karung? Oh ya, saya sengaja menendang-nendang tikus ini supaya mereka lupa bahwa mereka sibuk cakar-cakaran sendiri di dalam karung itu, sehingga mereka lupa apa gitu ya. Ya lupa bahwa dia punya taring, dia punya cakar untuk bisa merobek-robek dia punya karung. Dia akhirnya cakar-cakaran sendiri. Nah, ini mungkin dari cerita tersebut kan, loh, kenapa bisa ya kalau tikus itu kami diamkan, tidak kami tendang-tendang, maka sangat-sangat mungkin karung ini akan sobek karena mereka berkelompok, akhirnya berkomunitas untuk tidak mudah mencakar dan menggigit karung-karung tersebut. Profesor tersebut mengangguk Anda mengerti mungkin, atau mungkin karena kelasnya ketinggian sehingga masalah yang kecil itu tidak tahu. Tapi intinya di sini, inilah akhirnya carut-marut yang terjadi. Kita yang di desa jangan sampai terprovokasi harus dioyok-oyok. Tapi bagaimana kita bisa guyup dengan informasi-informasi yang diberikan oleh TV desa yang sekarang udah berbagai saluran bisa, sehingga memudahkan masyarakat desa untuk tetap mengambil edukasi yang diberikan oleh TV desa, baik dari Facebook, Twitter, dan macam sebagainya. Apabila mungkin ada media, nanti media sosialnya ini ada 10, ada 20, ya ini kewajiban TV desa untuk terus merambah ke media sosial, karena dunia kita itu sekarang ada di jempol. Kenapa saya bilang ada di jempol? Ya karena karakter orang itu, kalau saya melihat Mas Budi lagi ketawa, WA ke saya nggak bisa ngelihat gambarnya, udah tahu, oh Mas Budi seneng karena dia tulis WK. Ya kan? Nah, hal-hal inilah yang akhirnya bahwa ekspresi emosional orang itu bisa terlihat dari media sosial itu. Tapi kita juga harus gunakan media sosial ini, termasuk TV desa ini, benar-benar sebagai sarana informasi yang sangat membantu untuk perkembangan dan kemajuan dari masyarakat desa. Dari sinilah kita yang saya tadi bilang, yuk sama-sama, TV desa juga tadi saya ibaratkan masih baru masuk SD, masih belajar, dan kita sama-sama akhirnya belajar. Learning the doing, ya kan? Jadi bagaimana kita terus melakukan pembelajaran, bagaimana terus kita berusaha memberikan edukasi-edukasi yang positif, bagaimana menanam yang baik, bagaimana akhirnya teknologi bisa masuk ke dalam sektor pertanian, bagaimana teknologi digitalisme bisa masuk ke koperasi, bagaimana teknologi bisa masuk ke UMKM. Sehingga ini yang membuat akhirnya desa Indonesia itu bisa mendunia. Produk yang dikirim oleh Pak Mas Budi ini juga bisa dinikmati di Jakarta. Mungkin bukan di Jakarta, mungkin juga di negara-negara lain juga bisa menikmati dengan akses yang sangat mudah, akses informasi. Dan pemerintah saat ini juga sudah mengakses sarana transportasi berupa infrastruktur dari Aceh sampai Papua, bagaimana infrastruktur ini terus diinikan. Nah, akhirnya dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja juga, ini juga membuat dan memberikan semangat juang kita bahwasannya
kita harus berani dan harus jadi diri kita sendiri. Masyarakat desa sudah tidak perlu berbondong-bondong ke pabrik, tapi bagaimana membuat pabrik desa. Jadi pengolahan beras, pengolahan sagu, dan lain sebagainya. Ini harus ada sehingga pendamping desa, orang yang ini, yuk sama-sama kita belajar. Saya juga sama-sama belajar, Mas Koco guru saya, Mas Budi insya Allah juga mau menjadi mentor saya, untuk bagaimana sama-sama kita belajar, memajukan masyarakat desa, memajukan Indonesia yang pada akhirnya Bhinneka Tunggal Ika ini bisa menjadi satu kenyataan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kalau kata orang mana, saya nggak ada lawannya lagi. Karena kita tahu bahwa kita adalah negara besar, tapi kita ada pihak-pihak yang berusaha membuat kita lupa, sehingga kita sebenarnya eker-ekeran. Kita lupakan ini, ayo kita sama-sama kembali ke desa. Mudah-mudahan rekaman ini nanti juga didengar Pak Prof, terus didengar sama para politisi yang ada di Senayan maupun yang saat ini ada di berbagai partai politik. Ini juga ayo sama-sama kita membangun desa melalui partai politik juga bagaimana sumbangsinya untuk desa. Lembaga keuangan bagaimana sumbangsinya untuk desa. Ini udah harus ada, dan alhamdulillah misalnya kayak pemerintah saat ini sudah memberikan subsidi atau insentif mengenai keberadaan UMKM. Ini yang juga pada akhirnya bisa diberikan kepada para pemegang mandat atau pemilik UMKM untuk mendapatkan dana bergulir. Ini segera juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa, karena ini bukan untuk warga Jakarta, ini bukan untuk warga Bandung, ini bukan untuk warga Semarang, tapi ini untuk warga desa, untuk seluruh rakyat Indonesia yang memiliki UMKM, yang memiliki koperasi untuk bisa lebih berjalan lebih baik dan memajukan industri yang asalnya ini dari desa. Bagaimana industri desa ini bisa baik? Ya kita harus buat standar mutu dan lain sebagainya. Sama-sama kita harus buat ini. Ayo melalui TV Desa mungkin informasi-informasi, edukasi yang diberikan Mas Koco, mungkin nanti bagaimana mencari satu mentor juga bagaimana membuat produk kemasan, sehingga yang tadinya tradisional bisa dikemas jadi menarik dan bisa diperdagangkan di dunia internasional. Itu sedikit mungkin Mas Koco masukan bagaimana kita ke depannya untuk tetap berhikmat kepada masyarakat desa, memajukan masyarakat desa dengan informasi-informasi yang memang bisa membantu memajukan ekonomi dan kesejahteraan rakyat itu desa itu sendiri. Terima kasih Mas Koco, makasih Mas Budi, makasih Pak Subari dan semuanya yang ada di sini. Oke, terima kasih Mas Haji. Jadi tanpa terasa lebih dekat TV Desa tadi mungkin 20 menit pertama saya mencoba menyampaikan tentang apa itu TV Desa dan seterusnya. Alhamdulillah teman-teman baik saya bergabung dan kemudian memberikan pandangan-pandangannya. Satu hal lagi ketika tadi Mas Haji menyampaikan tentang bagaimana TV Desa memanfaatkan semua jaringan sosial media, maka sebenarnya hari ini ketika teman-teman kerabat desa melakukan googling, ditulis My TV Desa, itu akan keluar akun-akun sosial media yang kita punya, karena semua akun sosial media TV Desa menggunakan nama My TV Desa, jadi akan ketahuan apa saja yang sudah kita miliki. Dan untuk mengetahui TV Desa, di googling TV Desa juga akan sudah ketemu. Insya Allah ke depan semakin banyak orang bisa menemukan TV Desa, mungkin cukup dengan ketik desa akan ketemu TV Desa dan informasi-informasi tentang desa. Saya pikir sampai di sini waktu kita sudah di penghujung acara kita, 60 menit sudah berjalan. Kita akan ketemu di Kepoin Desa episode berikutnya setiap 8.30 sampai 9.30 hanya di TV Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia.